Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKHK, kembali lagi di episode 3 Forum Kajian Hukum Keluarga Pioneering Research, Inspiring Insight. Oke guys, pada episode kali ini kita ada sedikit yang berbeda nih dari podcast kita yang biasanya kita membahas mengenai tentang isu-isu. Kali ini podcast kita akan membahas mengenai bedah buku nih. Nah, kan jarang-jarang banget nih ya podcast ada bedah bukunya. Nah, pastinya pada bedah buku kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa dan juga keren banget. Narasumber kita pada episode kali ini sudah ada nih di sebelah saya, ada Bapak Mansur. Boleh Pak, say hi ke kamera. Salam FKHK. Salam FKHK. Oke guys, jadi sudah ada nih narsum yang keren luar biasa, dan kita akan bersama-sama membedah buku. Nah, buku yang akan kita bedah ini adalah buku Al-Usrah. Buku ini ditulis oleh Bapak Fakihuddin Abdul Qadir. Nah, jadi supaya kita lebih tahu lagi nih ya, buku ini tuh membahas tentang apa sih dan sekeren apa isi dari buku ini. Nah, kita akan langsung mendengarkan dari narasumber kita yang akan menjelaskan mengenai buku ini. Baik Pak, bagaimana nih Pak, boleh menceritakan sedikit mengenai buku ini tuh tentang apa, isinya itu bagaimana, fokus dari buku ini, seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Sabrina ya. Iya, benar. Dan juga teman-teman FKHK semua, pemirsa, bahwa ini saya kira buku ini termasuk buku baru ya, terbit di bulan Februari kalau nggak salah, ya. Februari 2025 ini. Dan saya membaca pengantarnya dari penulisnya itu memang menarik buku ini karena ini mengungkap sisi yang lain dari kajian-kajian hukum keluarga pada umumnya ya. Sebagaimana nanti teman-teman atau pemirsa bisa baca di kata pengantar penulisnya itu, bahwa buku ini terinspirasi oleh dua kalimat yang sangat populer ya. Yang pertama itu pernyataan hadis Nabi yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak gitu ya. Kemudian yang kedua ada sebagaimana ditulis oleh penulis bukunya itu, ada ungkapan dari penyair Arab yang bernama Ahmad Syauqi yang mengatakan bahwa jantung peradaban bangsa-bangsa itu ada pada akhlak mereka. Nah, oleh karena itu jika akhlaknya hilang maka akan binasa juga. Makanya saya membaca judul bukunya dari kalau saya menyebut penulisnya ini dengan karena kami orang Cirebon bisa menyebutnya dengan istilah Kang gitu ya. Makanya saya sebut sering Kang Fakih gitu ya. Fakihuddin Abdul Qadir ini. Makanya kalau kita lihat judul bukunya yang ada itu Fiqhul Usrah ya, Fiqhul Usrah, ada judul kecilnya Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga. Jadi yang membedakan dari kajian hukum keluarga pada umumnya dari buku ini adalah soal fondasi akhlaknya itu. Jadi iya, akhlak di situ yang nanti akan menjadi garis besar dari buku ini saya kira. Jadi makanya tadi dua hal itu yang menginspirasi penulisnya, dan kita juga bisa membaca di halaman berikutnya bahwa kajian-kajian dalam buku ini memang lahir dari banyak momentum di mana penulisnya itu mendengar, menyaksikan berbagai fakta kehidupan berkeluarga, bahkan mempraktekannya sendiri bagaimana relasi pasangan suami istri dan juga berumah tangga. Dan sebagaimana kita tahu juga penulis buku ini adalah pencetus konsep atau teori mubadalah ya, bagaimana kita tahu ya, konsep kesalingan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri dan seterusnya itu tadi. Mungkin itu sebagai awal ya, saya kira. Jadi saya kira sangat menarik membedah buku ini ya, apalagi untuk teman-teman kita di kajian hukum keluarga ya. Jadi bukunya ini memang fokusnya adalah kepada hukum keluarga itu sendiri ya Pak, membahas tentang hukum keluarga. Nah, ini kan bukunya tadi bagus banget, isinya juga sangat banyak sekali. Ada nggak sih Pak kelebihan dari buku ini dan juga kekurangan dari buku ini yang mungkin teman-teman di luar sana ingin tahu dari buku ini apa sih kelebihan dan juga kekurangannya, seperti itu Pak? Pertama,
kelebihan ya. Kita bisa tahu makanya dari judul bukunya saja itu Fiqhul Usroh. Ya. Ini satu istilah yang kalau di dalam dunia Arab itu kan penyebutan hukum keluarga Islam itu sering kita mengenal ada istilah al-ahwal asyaksiyah, gitu ya. Ya, ada terminologi lain atau term lain itu adalah Qonun al-Usroh. Ya, Qonun al-Usroh itu mengacu pada hukum positif ya yang terkait yang diundangkan oleh negara-negara tertentu ya, biasanya Qonun al-Usroh. Penulis buku ini mengambil term Fiqhul Usroh itu adalah karena dalam Fiqhul Usroh ini lebih luas kajiannya ya, karena mencakup semua norma teologi, sosial dan juga diskursus hukum baik dalam khajanah fikih maupun yang sudah menjadi hukum positif ya. Bahkan dengan istilah Fiqhul Usrohnya itu sebenarnya saya membaca buku ini, jadi itu bukan hanya dititik beratkan pada kajian ketentuan hukumnya, tetapi buku ini juga ingin melihat tadi, makanya dalam judul bukunya itu kan fondasi akhlak mulia ya. Dimensi akhlak dari ketentuan-ketentuan hukum itu. Makanya setiap kajian yang ada dalam buku ini kita bisa melihat bukan sekedar mengkaji tentang ketentuan hukumnya, tetapi di balik ketentuan hukum itu ada dimensi akhlak mulia apa di dalam hukum itu. Berarti Ya. tetap memasukkan akhlak yang mulianya seperti dalam buku-buku ini tersebut. Ya. Tulisannya, Ya. tulisannya juga mengutamakan akhlak kayak gitu. Iya, jadi nanti akhlak mulianya jangan hanya dipahami akhlak itu sopan santun Iya. apa itu tidak ya, tapi lebih dari itu. Lebih luas ya lebih makna luas, dari ya. akhlak mulia. Ya, itu. Kemudian untuk kekurangannya atau kelebihannya masih ada lagi nih, karena Ya. pasti banyak banget Kelebihannya banyak ya, saya kira dari buku ini. Karena saking banyak itu jadi menutup kekurangannya tadi. Oh iya, benar sekali. Ya, artinya hampir saya menemukan tidak ada kekurangan ya. Dari segi maroji ya, sumber literatur juga kita bisa baca kaya akan kajian turos juga dari buku ini ya. Dimana seringkali banyak kajian-kajian hukum keluarga yang kadang tidak berbasis pada turos gitu ya. Turos itu artinya tradisi, khazanah tradisi keislaman kita ya. Entah dari kitab kuning atau apa, tapi bisa dielaborasikan dalam bahasa kekinian, dan itu menariknya dari buku ini saya kira ya. Nanti ada banyak contoh-contoh bagaimana penulis buku ini Kak Fakih mengelaborasi ya tentang berbagai dimensi akhlak di dalam ketentuan atau kajian-kajian hukum keluarga itu ya. Umpamanya saya tertarik umpamanya di bab ke-6 itu ya. Bab ke-6 itu Kak Fakih menjelaskan tentang dimensi akhlak dalam kehidupan relasi pasangan suami istri ya. Kan ada di situ umpamanya mengenai bagaimana hak seksual pasangan suami istri ya. Itu kan ada di situ. Dan itu sangat menarik umpamanya ketika menjelaskan hadis tentang ketika seorang istri diajak oleh suaminya ke tempat tidur gitu dan seterusnya itu, dan itu elaborasinya kalau menolak katanya nanti akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari ya. Iya. Dan seolah-olah itu hanya dipahami untuk perempuan saja, padahal dalam buku ini hal yang sama juga itu berlaku bagi yang laki-laki. Berarti tidak hanya untuk perempuan saja, Iya. untuk laki juga berlaku. Itu bisa dibaca di halaman 177, 78, 178 dan seterusnya, itu kan ada itu bahasan tentang itu. Pembahasan tentang itu. Baik Pak, berarti secara tidak langsung penulis itu sudah sengaja menulis buku ini tuh agar bisa dipahami oleh kaum muda juga pastinya. Jadi enggak cuman yang kaum generasi yang terdahulu aja yang bisa memahaminya, yang seusia si penulis, tapi juga sudah istilahnya adalah sudah menyatu dengan generasi-generasi milenial dan juga ya mungkin Gen Z juga sudah menyatu untuk tulisan ini. Betul, seperti itu. betul. Bahasanya sangat lugas, sederhana dan mudah dipahami. Jadi apalagi memang buku ini juga ditujukan untuk menjawab isu-isu yang kekinian itu tadi ya, yang seringkali muncul dalam kajian hukum keluarga. Oke guys, tadi kan narasumber kita nih sudah menjelaskan tentang sedikit dari isi buku ini, kemudian juga udah menjelaskan kelebihan
dan kekurangan, bahkan tadi saking banyaknya kelebihan, kekurangannya tuh sampai tertutupi, jadi nggak ada kekurangan. Jadi memang luar biasa penulis ini membuat buku ini. Beliau juga sudah memikirkan dengan sangat luar biasa ya apa yang akan ditulis di dalam buku ini, dan ini sangat rekomen banget buat teman-teman semuanya. Baik Pak, saya ada pertanyaan nih buat Bapak. Jadi kan di buku ini kan ada salah satu pembahasan tentang akhlak relasi antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, kemudian kita sebagai, terutama saya nih ya, sebagai manusia, itu kan juga disebut sebagai makhluk sosial yang dimana tuh membutuhkan orang lain dalam setiap kehidupannya. Kemudian ini juga memungkinkan terjadinya interaksi antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, lalu bagaimana batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis dari buku ini kayak gitu Pak? Maksudnya batasan interaksi itu gimana? Batasan interaksinya itu agar tidak dikategorisasikan sebagai perbuatan yang mendekati zina gitu. Jadi dalam buku ini tuh seperti apa kayak gitu penjelasannya? Baik, sebenarnya pertanyaan ini bisa dibaca di halaman 39 dan seterusnya itu ya. Bab ketiga yaitu akhlak relasi laki-laki dan perempuan, itu dalam buku ini bisa dibaca di situ. Namun untuk lebih simpelnya, penulis buku ini itu memberikan contoh bahwa kalau seandainya kita menyebut bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya, karena dia makhluk sosial, maka interaksi antara laki-laki dan perempuan itu kan memang sejak dia lahir ya. Iya. Bahkan kalau ini kaitannya dengan keluarga ya, interaksi laki-laki dan perempuan itu sebelum menikah dengan sesudah menikah. Itu pasti akan ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya batasannya itu bagaimana dalam berinteraksi itu, sebenarnya seringkali nanti kalau di dalam pemahaman klasik ya, pemahaman lama itu seolah-olah perempuan itu dibatasi. Perempuan dibatasi. Ya, interaksinya itu ya dengan laki-laki atau di dalam ruang-ruang sosial. Makanya dalam kajian ini sebenarnya penulis buku ini sedang mengelaborasikan tentang bagaimana ruang relasi sosial laki-laki dan perempuan itu bisa berjalan secara seimbang, secara setara dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti penulis buku ini saya menemukan di sini ada karena dalam ruang relasi sosial itu kan ada tanggung jawab sebagai khalifatul fil ard ya. Dan sebagai khalifatul fil ard itu tidak hanya laki-laki ya, tapi itu juga perempuan punya tanggung jawab di situ. Nah, oleh karena itu ada 3 nilai dasar relasi mubadalah kalau istilahnya penulis buku ini ya, di halaman 41 itu, bahwa ada 3 nilai dasar relasi mubadalah yang ini bisa menjaga, termasuk tadi menjaga agar tidak terkategorikan menjadi dalam perbuatan yang mendekati zina ya. Di sini umumnya kalau 3 nilai dasar relasi mubadalah ini dijalankan dan dijaga, itu terhindar baik sebelum maupun sesudah menikah orang itu ya, laki-laki dan perempuan itu. Di halaman 41 nanti bisa teman-teman baca ya. Ada yang pertama yang disebut nilai dasar tentang martabah ya, cara pandang bermartabat itu seperti apa, sehingga pola relasi bermartabat itu yang seperti apa itu bisa diwujudkan dalam kehidupan ya. Adalah sikap dan perilaku adil. Itu yang kedua nilainya ya. Jadi kalau tadi martabah itu artinya bagaimana cara pandang bermartabat tadi dalam berelasi. Kemudian adalah ya sikap dan perilaku yang adil ya. Adil itu dalam artian memperlakukan secara adil laki-laki dan perempuan dalam ruang relasi sosial tadi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah maslahah. Jadi interaksinya dan relasinya itu dalam rangka atau berorientasi pada kemaslahatan atau kebaikan. Dan itu tentu akan menjaga diri dari tadi relasi yang mendekatkan ke zina gitu ya, atau menghindari zina, karena kemaslahatan itu yang harus dijaga. Jadi ada martabah, adil dan maslahah. Nah, itu bisa ditemukan di buku ini saya kira itu. Berarti 3 poin itu 3 yang poin harus itu kita pegang ya. Berarti selain 3 poin itu mungkin kembali lagi kepada diri masing-masing mungkin ya Pak. Yeah. Bagaimana caranya untuk menjaga hal tersebut agar tidak mendekati perbuatan zina tersebut. Oke. Baik, ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Pertanyaan berikutnya itu
Jadi baru-baru ini kan ada fenomena tuh Pak yang lagi FYP banget tuh kan di Apa itu? TikTok itu yang mengenai pernikahan ini Pak, perjodohan kayak gitu. Nah jadi tuh kalau nggak salah di Lombok, Perkawinan anak. iya perkawinan anak. Nah jadi fenomena tersebut tuh terjadi kan di salah satu daerah di Indonesia, tepatnya di Lombok, itu mengenai praktik kawin anak. Nah fenomena ini tuh sering dibenarkan atas nama adat, kemudian Ya. juga ekonomi bahkan agama. Iya. Seperti yang kita ketahui, pernikahan itu tidak hanya sebatas ikatan sah secara hukum ataupun untuk melepaskan nafsu masing-masing pasangan, tetapi juga harus dan bentuk tanggung jawab antara individu dalam hal usia kayak gitu. Jadi kan nikah itu juga nggak sedini itu juga harus ada kesiapan dalam usianya, kemudian kesiapan psikologisnya dalam dirinya itu juga perlu ada persiapan seperti itu. Nah kemudian selain itu juga selain kematangan tadi ya, kematangan dan kesiapan pasangan itu kan juga menjadi bagian yang penting yang perlu dipertimbangkan. Jadi pertanyaan saya tuh bagaimana Islam memandang kawin anak ini? Jadi kan kawin anak banyaknya tuh dalam tradisi adat kayak gitu kalau misalnya di negara kita sendiri di Indonesia. Lalu bagaimana sih pandangan Islam mengenai pernikahan anak itu tadi Pak untuk kawin anak? Ya. Sekali lagi karena ini beda buku, podcast bukunya Kak Fakih, Iya. halaman 77 bisa dibaca di situ ya tentang perkawinan anak. Dan kalau di pertanyaannya adalah bagaimana Islam memandang tentang praktek perkawinan anak ini, jelas Islam tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Nah, coba bisa kita baca berbagai ayat maupun hadis, bahkan kaul-kaul ulama juga ya. Seperti di bukunya Kak Fakih ini juga ada. Di halaman 78 itu ada 3 ulama besar yang tidak sependapat dengan pandangan mayoritas ulama yang memperbolehkan perkawinan anak itu. Ada Ibnu Subruma, Abu Bakar, dan Utsman Al-Bati itu. Mereka memandang bahwa laki-laki dan perempuan yang masih belia tidak boleh menikah atau dinikahkan. Tidak boleh. Iya. menikah atau Nah itu kan dinikahkan. fenomena yang di Lombok tadi kan Iya. bertolak belakang dengan ini ya. Dalil mereka adalah ayat yang meminta menguji kedewasaan anak-anak yatim yang mau menikah dan mau menerima tanggung jawab pengelolaan harta. Oleh karena itu banyak juga hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa istitoah ya, kemampuan itu penting ketika orang mau menikah ya. Makanya hadis Nabi yang paling terkenal adalah man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj ya. Al ba'ah itu kan istitoah ya. Ya artinya kemampuan. Dan saya kira banyak ya dimensi-dimensi argumen yang lain, apalagi umumnya seringkali juga perkawinan anak dikaitkan dengan legitimasi hadis tentang Aisyah dinikahi oleh Nabi umur 6 tahun ya, kan? Dan banyak riwayatnya, tapi itu kan riwayatnya hanya satu dari siapa itu, Hisham bin Urwah itu kan, Hisham bin Urwah itu. Dan di buku ini juga dielaborasi sangat mendalam ya soal itu. Bahkan ada kajian fatwa KUPI ya. KUPI itu kan Kongres Ulama Perempuan Indonesia pernah memfatwakan juga tentang keharaman atau ketidakbolehan perkawinan anak itu. Oke, saya kira itu, Mbak. Baik, berarti dalam Islam itu memang tidak boleh gitu ya Pak? Iya. Baik, tadi kan dalam Islam tuh nggak boleh. Terus bagaimana, kan buku ini juga yang mengambil tentang metode mubadalah. Nah, lalu bagaimana sih metode mubadalah ini itu memaknai isu perkawinan anak ini Pak? Dalam konteks keadilan dan perlindungan anak, seperti itu. Maksudnya tuh gimana konteks mubadalah? Maksudnya dalam metode mubadalah, kan bagaimana metode mubadalah ini menanggapi isu anak ini kayak gitu Pak, karena kan seharusnya anak, apalagi anak-anak ya yang dinikahkan pada usia dini itu kan dia harus ada istilahnya masa kecilnya direnggut, kemudian masa waktu dia mau bersenang-senang dengan teman-teman itu kan masih ada seperti itu. Lalu bagaimana dalam metode mubadalah ini memaknai hal tersebut kayak gitu, karena kan metode ini juga adalah metode yang dimana mengenai cara pandang yang menekankan ke saling kerjasama kayak gitu, kemudian juga saling menolong antara dua pihak kayak gitu. Jadi bagaimana memaknai? Saya merujuk ke buku ini saja ya. Oh iya. Di halaman 79 itu Kak Fakih menyebutkan tentang bagaimana keputusan fatwa musyawarah keagamaan KUPI ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu
tahun 2017 di Cirebon gitu ya. Karena KUPI ini kan baru 2 kali dilaksanakan ya. 2017 itu KUPI yang pertama, KUPI yang kedua 2022 di apa itu ya, Bang Sri itu ya. Nah di dalam KUPI itu ya, dalam fatwanya tadi ya, fatwa keagamannya itu dalam rangka melindungi anak-anak yang masih belia dari praktek pernikahan anak itu ya, itu bahwa melindungi mereka dalam pernikahan anak-anak itu wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya. Artinya bukan wajib menikahkan ya, tapi wajib melindungi melindungi mereka dari perkawinan anak gitu ya. Ya. Karena perkawinan usia anak itu bisa melanggar kewajiban melindungi agamanya, juga akhlaknya, hartanya, kehormatannya, dan reproduksinya ya, dan terutama jiwanya. Itu kan kalau kita kaji dengan kajian hukum Islam itu kan masuk dalam kategori kajian maqasid kan. Di situ ada hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzun nafas, hifdzun nasl dan seterusnya. Oleh karena itu melindungi agama anak umumnya ya, yang masih belia dengan tidak menikahkannya itu membuat tidak apa namanya, merupakan perintah agama tentang akhlak berelasi tadi di atas itu. Akhlak berelasi. Iya, ya, jadi melindungi akalnya, melindungi akal anak umumnya. Karena perkawinan dapat membuatnya tidak belajar. Karena masih anak-anak sudah harus menanggung ya berbagai tanggung jawab keluarga kan. Iya, benar. Nah, itu. Tidak sekolah dan itu juga tidak bisa mengembangkan diri dia karena dinikahkan di usia dini yang belia kan. Sehingga akalnya tidak terlindungi dan tidak berkembang secara sehat, secara kuat dan terlatih. Nah, itu kan itu hifdzul akal dari kenapa pernikahan anak dilarang atau tidak dibolehkan itu. Nah, dan lain-lainnya saya kira masih banyak ya. Itu contoh dari sekian gitu ya. Apalagi umumnya dalam rangka hifdzul mal ya. Menjaga harta itu. Karena perkawinan anak itu dapat menghabiskan hartanya malah karena dia tidak bisa memanage harta itu karena masih belia kan. Iya. Jadi dia masih bingung ya, Pak, belum mampu lah itu mendatangkan harta, apalagi memanage harta sehingga itu menjadi baik ya, sehingga potensi utang atau menunggu pemberian itu menjadi apa namanya hal yang muncul nanti terjadi banyak problem gitu ya. Gitu itu saya kira ya. Berarti wah teman-teman dari tadi nih pertanyaan kita udah banyak nih pertanyaan yang saya ajukan ternyata terjawab semua di dalam buku ini. Berarti bukunya sangat luar biasa, sangat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita seperti itu. Oke Pak, jadi saya ada pertanyaan terakhir nih Pak. Oh gitu ya. Oke. Nggak apa-apa ya Pak, banyak banget yang ngasih pertanyaannya. Kita mendiskusikan buku ini ya. Iya, jadi kan karena kita mendiskusikan buku banyak banget gitu kan yang bisa kita ambil dari buku ini kayak gitu. Nah jadi pertanyaan terakhir dari saya itu seperti ini Pak. Jadi sebagaimana yang kita ketahui nih, itu ada hadis populer yang biasa menjadikan suami itu seolah-olah biasa semena-mena terhadap istrinya. Ini sebenarnya dari Bapak jelasin sih tadi di awal mengenai hadis ini, yang dimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang tetapi ia tidak mematuhinya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Nah, dari hadis ini tuh seringkali dipandang secara sempit oleh sebagian masyarakat, sehingga tidak heran tuh muncul istilah marital rape atau pemerkosaan dalam pernikahan. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana perspektif mubadalah dalam memaknai hadis tersebut? Oke. Baik, dalam buku ini ditulis ya sebenarnya jawaban pertanyaan itu di halaman 177 sampai 180 gitu. Yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hubungan seksual tanpa paksaan dan kekerasan gitu ya. Kalau Kang Fakih di buku ini menyebutnya dengan subtemanya hak seksual pasangan suami istri ya. Kalau kita membaca hadis tadi secara tekstual literal itu kan seolah-olah hak seksualitas itu hanya hak suami ya, padahal kalau mubadalah tadi ya kepuasan seksual dalam rumah tangga itu dalam relasi suami istri itu ya bukan hanya satu pihak tetapi kedua belah pihak. Nah, itu kan yang menjadi prinsip. Nah, makanya saya membaca uraian jawaban pertanyaan tadi itu di halaman 178 itu penulis buku ini mengatakan begini. Ya, saya bacakan saja ya. Iya, boleh. Bahwa berbagai hadis ya,
atau mengutip dari Al-Quran dulu, bahwa Al-Quran menggambarkan suami dan istri itu ibarat pakaian kan. Ibaratkan Ya, pakaian. ya kan, yang sering kita kutip, kita baca namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna itu ya. Ya, sebagai pakaian bagi satu sama lain, ibarat fungsi pakaian itu kan pasangan suami istri didorong untuk saling menutupi, menghangatkan, memuaskan dalam hal kebutuhan seksual ya. Itu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Nah, menurut penulis buku ini bahwa berbagai hadis juga mengingatkan perempuan tentang pentingnya memenuhi kebutuhan suaminya, kebutuhan seksual dalam hal ini ya. Nah, sebagaimana juga harus diingat ini, sebagaimana juga mengingatkan para laki-laki atau suami ya tentang pemenuhan kebutuhan istrinya, termasuk kebutuhan seksualnya itu tadi. Ya. Artinya prinsip mubadalah ini, ya, prinsip mubadalah kan berarti tadi kan seimbang tuh. Iya benar. Jatuh satu sisi ada hadis yang mengingatkan perempuan untuk memenuhi kebutuhan suaminya, tapi sisi yang lain juga tidak sedikit ya hadis-hadis yang mengingatkan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Jadi itu kan mubadalah namanya ya. Nah, oleh karena itu menurut Kang Fakih dalam buku ini tuh, dan saya setuju gitu ya, laknat dan dosa tidak hanya disematkan pada istri yang menolak ajakan hubungan seksual suaminya ya, ini juga bisa berlaku untuk suami yang juga menolak atau tidak memenuhi kebutuhan sang istrinya gitu ya. Jadi di buku ini jelas itu secara berimbang, karena apalagi umumnya begini ya, dalam psikologi pasangan suami istri ya, menurut kutipan dalam buku ini itu disebutkan bahwa hubungan seksual itu merupakan bagian dari bahan bakar cinta. Bahan bakar cinta. Nah, ini kata-kata yang menarik saya temukan dalam buku ini gitu, bahwa secara psikologis dalam psikologi pasangan suami istri, hubungan seksual itu adalah bagian dari bahan bakar cinta di antara mereka. Ketika hal ini menjadi kebutuhan suami dan tidak dipenuhi istri, ia akan merusak dan menghancurkan hubungan di antara mereka. Apalagi Islam tidak memperkenankan laki-laki memperoleh hal tersebut. Hal tersebut itu artinya bahan bakar cinta tadi ya, dari selain istrinya kan. Laki-laki bisa marah dan istri terkena laknat. Nah, ini artinya terjauhkan, laknat itu artinya terjauhkan dari rahmat atau kasih sayang ya. Dan hubungan mereka ini bisa menjadi rapuh, renggang, mudah tersinggung dan bisa gampang marah. Inilah makna laknat dalam hadis tadi sebenarnya. Jadi kerenggangan-kerenggangan itulah. Nah, tapi penulis buku ini juga mengatakan bahwa semangat yang sama juga berlaku bagi suami. Artinya untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan bahan bakar cinta istrinya itu tadi juga merupakan kewajiban, dan suami tidak boleh menolak gitu ya. Artinya suami yang menolak diajak atau diminta baik-baik oleh istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksual dan mengakibatkan istrinya marah, maka suami tersebut juga sama akan terlaknat dan persis ya terjauhkan dari rahmat kasih sayang tadi. Jadi balance itu kan posisinya antara suami dan juga istrinya. Ya, gitu. Jadi makna-maknanya nggak hanya istri tetapi juga berlaku untuk suaminya. Berarti hadis ini juga berlaku untuk keduanya kayak gitu ya Pak, bukan hanya untuk istri doang. Iya, gitu. Baik. Sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada episode kali ini. Baik guys, jadi tadi kan kita udah banyak banget nih kita membahas mengenai isi buku, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya juga terjawab semua di dalam buku ini. Jadi kayak bingung juga nih ya mau nanya apa lagi, karena semuanya nih udah ada di buku ini. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya bisa langsung di-check out bukunya supaya bisa membaca lagi ya kan teman-teman. Pasti kan banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan seputar dengan keluarga, apalagi buat pasangan-pasangan muda yang baru menikah. Banyak pertanyaan yang kayak gimana ya caranya keluarga yang baik itu seperti apa, mungkin bisa teman-teman baca dari buku ini. Nah, oke guys, jadi ini sangat, ya Allah, saya sangat bersyukur banget dapat narasumber yang luar biasa yang bisa menjelaskan mengenai buku ini, karena saya sendiri baca juga belum sampai habis, sampai halaman terakhir tuh belum baca sampai habis kayak gitu. Tapi boleh nambah satu lagi? Oh ya, boleh Pak, boleh ada satu lagi sebenarnya dari buku ini terutama di bab ke-7 bagian terakhir tentang mengelola dinamika keluarga dan rumah tangga.
itu bagaimana Pak? Di halaman 226 itu saya mendapati satu kajian menarik di situ, dan ini juga sangat baik untuk mereka-mereka yang mau menikah. Gitu. Untuk menikah. Bukan hanya untuk orang yang sudah menikah, tetapi untuk yang orang yang mau menikah untuk mempersiapkan diri. Nah, di halaman 226 ya, 226 itu ada disebut di situ tentang 4 akhlak buruk. Empat akhlak buruk penyebab perceraian. Penyebab perceraian. Nah, ini makanya saya maksudkan untuk yang sedang menikah atau yang sudah menikah dan sedang menikah agar menghindari ini. Ya. Untuk yang belum menikah agar mempersiapkan diri agar tidak terjadi hal seperti ini. Iya. Ya, saya kira bagus di dalam buku ini nih. 4 akhlak kan karena fondasi akhlak mulia tadi. Ini kan buku ini kan fokusnya itu di sini. Iya, benar. 4 akhlak buruk penyebab perceraian itu sebenarnya Kang Fatmi mengutip dari hasil penelitian psikologi John Gottman dan juga hadis Nabi sebenarnya. Ada hadis Nabi dielaborasi, dan itu salah satu keunggulan buku ini, saya kira bisa mengelaborasi turos tadi dengan bahasa kekinian. Gitu. Makanya ada 4 dalam penelitian psikolog John Gottman itu kan dia menulis buku tentang what predict divorce gitu ya. Di situ disebutkan bahwa akhlak buruk yang ditentang Islam itu ada 4. Ada 4. Ya, 1 penghinaan terhadap pasangan. Ya. Baik laki-laki terhadap perempuan, suami terhadap istri maupun sebaliknya. Pokoknya pasangan. Penghinaan terhadap pasangan, kritik dalam pengertian kritik yang pejoratif, yang negatif ya. Sikap defensif yang ketiga, dan yang keempat adalah stonewalling. Stonewalling itu mendiamkan atau mengabaikan pasangan. Nah kemudian menurut penulis buku ini, dari 4 itu yang paling berdampak pada perceraian itu adalah penghinaan. Iya, penghinaan. Oleh karena itu persis seperti kata Nabi Muhammad bahwa sebuah relasi 2 pihak yang bersaudara, dalam sebuah relasi 2 pihak yang bersaudara, penghinaan itu merupakan awal dari segala keburukan. Termasuk tadi, umpamanya suami menghina istrinya atau istri menghina suaminya, itu pasti nanti endingnya adalah keburukan. Dan itu yang tadi disebut sebagai salah satu penyebab perceraian. Ya, jadi makanya Islam melarang orang itu menghina, apalagi menghina pasangannya. Iya, benar. Itu di sini ini yang paling menurut saya soroti, setelah baca buku ini kok saya menemukan ini penting ya. Iya, berarti bukunya ini memang ditulis dan disusun dengan sedemikian rupa, memang udah untuk semua kalangan tanpa batasan seperti itu ya Pak. Mau yang muda atau yang tua itu semua bisa membaca buku ini. Baik. Oke guys, dan mungkin pada episode kali ini pembahasan kita mungkin sampai di sini dulu ya. Karena kita masih banyak nih, kita udah menyiapkan episode berikutnya yang pastinya luar biasa, dan teman-teman mungkin bakalan mikir apa ya episode berikutnya seperti itu. Nah, pada episode kali ini mungkin cukup sampai di sini karena memang pembahasan ini sangat seru banget nih. Sebenarnya waktu yang sangat singkat nih, menurut saya singkat banget ya podcast kita pada kali ini. Itu nggak cukup sebenarnya, tapi dengan memang keterbatasan waktu kita, jadi mungkin bisa kita akhirin aja podcast kita pada episode kali ini. Mungkin sebagai penutup, Bapak ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang menonton podcast kita pada ini, mungkin pesan mengenai pasangan atau apapun itu? Ya, pesan saya singkat saja, terinspirasi dari buku ini juga sebenarnya. Perlakukanlah orang lain, apalagi pasanganmu, sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Oke. Itu saja, mungkin ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Buat teman-teman semuanya yang nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Karena hanya di channel YouTube FKHK teman-teman bisa dapat banyak pelajaran-pelajaran baru, terkhususnya mengenai hukum keluarga Islam itu sendiri. Oke guys, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FKHK. Salam FKHK.